Indonesia. Nih, Gracia Poli dapat emas dong sama apa? Si Apriani. Batangan kan? Iya, emas, medali emas lah, beda. Oh, medali. Yang emas yang didapatkan dengan keringat dan ya usaha Jeripayah. jeripayah yang luar biasa nih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tapi petani kita kok nggak pernah dapat emas ya? Oke, balik lagi di Jul ID. Jangan julid tanpa yang valid. Tapi Covid makin tinggi nih. Iya. Pemerintah juga bantuan dananya kurang. Iya, untung ada yang. Lu nggak mau niat bantuin. nyumbang gitu? Hah? Mau niat nyumbang? Udah ada yang mau nyumbang. Udah ada. Udah ada. Nyumbangnya berhasil. Nggak tahu udah jadi atau enggak sebenarnya. Emang kenapa sih? Kenapa? Kasusnya kenapa ini? Nih ada yang lagi trending nih. Yap. Ada yang lagi ngetop banget. Siapa? Almarhum Aki Ditio. Wah, yang katanya mau nyumbang 2 triliun. Iya, yang pengusaha itu. Tapi udah almarhum. Kita jangan ngomongin almarhumnya. Ya, yang nyumbang siapa ini? Anaknya. Anaknya? Tapi atas nama bapaknya. Wah, hebat dong. Harus tepuk tangan dong. Tapi kan kagak tahu, kagak dikirim-kirim nih masalahnya. Jadi itu semua bohong. Ya belum tahu. Siapa tahu nanti malam dikirim. Iya. Nggak jadi bohong. Oh iya betul. Masalahnya ini nih jangka waktunya kelamaan. Ya kan? Coba kalau misalkan lu udah dijanjiin. Janji itu kan adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Iya. Kalau Itu. pemerintah janji berarti. Emang dia mau dosanya udah banyak nggak apa-apa. Berarti kita langsung jelasin aja nih ya. Langsung kita jelasin aja. Oke, jadi anak bungsu pengusaha Aki Ditio, Herianti, ditetapkan sebagai tersangka terkait sumbangan senilai 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Jadi sekarang Herianti masih diperiksa dan statusnya ini sudah tersangka karena kita sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup. Lah tadi pagi masih saksi. Iya, sekarang udah tersangka. Ini kata Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumsel, Kombes Ratno Kuncoro kepada wartawan gitu. Yang gua heran nih si Herianti ini berani banget gitu. Iya, jadi katanya sih dia hoax katanya mau ngasih 2 triliun tapi hoax. Iya makanya gue pikir Tapi dia nge-hoaxnya langsung ke polisi. ke gubernur, Goblok. ke Kapolda kan itu, ke Iya. Kapolda, ke gubernur. Waduh, ada-ada aja. Jadi nih ya, Direktur Utama RSRK Caritas Palembang, Hardi Darmawan mengatakan Akidi merupakan seorang pengusaha asal Langsa Aceh yang tinggal di Palembang. Ia mengenal Irjen Eko sebagai teman saat masih bertugas nih. Ini gue ceritain kronologinya nih ya. Jadi Hardi merupakan dokter pribadi dari keluarga besar Akidi. Menurut Hardi, pihak keluarga memberikan kewenangan kepada Eko dalam mengelola sumbangan Rp 2 triliun tersebut. Uangnya tidak ditransfer ke rekening pribadi Kapolda, tapi pengelolaan uang itu kewenangannya di Kapolda. Tapi ya katanya sih ya udah transfer ntar gitu kita lah. update lah. Ya, Kalau kita misalnya update lah memang pokoknya. ada, nanti kita Kalau pengen tahu tambahin lah. berita lengkapnya kita harus kalian tuh harus nonton di genpi.co. Ya. Ya. Apa nonton, baca artikel genpi.co juga. Ya, nanti kita bakal update lagi nih kalau misalkan emang ada yang baru nih, tenang aja. Dan sekarang ya udah jadi tersangka Udah kasus jadi hoax katanya 2 triliun. Si pemberani. Ya. Apa sih nih? nih motifnya tuh apa ya, orangnya aneh Kan banget. ini kan bukan aneh dong, ini kan amanah dari Bapak almarhum Aki Ditio. Oke. Tapi kan siapa tahu Bapak almarhumnya juga nggak pernah ngomong kayak gitu. Siapa tahu? Tapi kan jadinya Siapa tahu dia cuma pengen cari sensasi aja. tapi nggak mungkin dong masa cari sensasi. Dia kan Ya bukan orang Indonesia bukan mah suka cari influencer. sensasi. Dim. Lu kayak nggak tahu aja, pejabat juga banyak yang cari sensasi. Jadi semua itu bohong. Semua itu bohong. Oh. Tapi gue mungkin gini loh Ji. Dia bukannya bohong, tapi ini kan dia punya niat dulu mau nyumbang gitu loh. Iya, niat mah. Niat mah ada. Tapi Niat mah ada. Semua orang juga pada punya niat gitu buat memperbaiki apa ya, pandemi ini gitu kan, supaya kita lagi lebih baik gitu kan. betul. Tapi masalahnya hoaxnya ini berujung kemana-mana, Dim. Ujungnya kemana? Banyak. Ada yang nyentil partai, ada yang nyentil pejabat gitu. Pejabat
ini aja nih pengusaha nih, apa namanya nyumbang. Terus? Masa lu enggak gitu kan? Oke. Ini partai gimana sih? Ini aja pengusaha nyumbang, masa lu enggak gitu? Banyak yang kayak gitu. Aduh, harusnya jangan gitu dong. Makanya nih ya, Fadlizon juga anggota DPR RI Bapak Fadlizon ikut menyinggung nih soal sumbangan sebesar 2 triliun dari pengusaha Akiditio. Ya Fadlizon berharap donasi yang diberikan sebesar 2 triliun dapat benar-benar cair gitu loh ya. Makanya ia terus menunggu dana sebesar 2 triliun bukan hanyalah isapan jempol. Nah, dan dia juga bilang kalau itu terbukti Kok nggak dikirim? iya kalau nggak dikirim ya. Fadlizon menyinggung soal pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tapi kenapa Gitu. tahun 46 ya? Itu zaman Jepang, zaman Belanda Tapi kali. kan tetap peraturan masih berlaku, Bang. Kan belum dirubah. Ya kenapa nggak pakai undang-undang yang baru? Ya kan, tapi kan di sini kan ditulis nih pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu peraturan hukum pidana memiliki pasal-pasal yang mampu menjerat para pelaku pidana penyebar berita hoax. Nah, tapi nih Ji, Ah. banyak orang yang menghujat kan karena berita hoax ini. Ah. Tapi kan sebelumnya ini kan berita ini kan diramaikan banget nih. Ah. Salah satunya sama Denny Siregar nih, sempat Oh iya, dia bilang, wah ini nih orang Indonesia nih yang membantu, tidak pandang bulu. Ya, tapi dia kan sempat di Instagram dia bilang, ya intinya itu dia bilang kayak begini ya, waktu dan tempat dipersilakan untuk membuli dia gitu. Nah, gua bully nanti di Twitter gua pribadi, nggak mau. Nah, karena sebelum ini ya, untuk kalian tahu Denny Siregar sempat dia mengunggah video dan ya video itu dia sempat mengangkat-angkat, mengagung-agungkan si 2 Aki triliun Ditio ini. Ternyata 2 triliun ini hoax. dikabarkannya hoax gitu loh. Dan dia juga aduh gimana ya, udah terlanjur ngeposting, udah terlanjur viewersnya banyak, ternyata hoax. Tapi dia nggak salah kan, Denny Siregar menurut lu salah nggak dia? Masalahnya bukan salah atau enggaknya, malu apa enggak dia? Menurut gue ya Pak Denny Siregar ini dia fair. Dia tahu postingan dia salah. Ya udah dia bilang waktu dan tempat dipersilakan untuk membuli dia. Mau tangan dulu dong. Ya, oke Mengakui lah. kesalahan. Gue apresiasi lah atas. Tapi kalau menurut lu nih ya, dia kan si Akiditio ini kan anak Akiditio ini kan si Herianti ini dia bilang dikatakan dia hoax nih yang 2 triliun ini nih, ya kan? Dan Fadlizon bilang dia kalau ketahuan bohong layak dipenjara. Menurut tuh gimana? Apakah ini disebut hoax apa bukan? Masalahnya kalau misalkan hoax, ya bisa dipenjara. Tapi kalau kata gue nih bukan hoax sih. Apa? Kan dia nggak nyebar berita bohong. Dia kan emang awalnya mau niat ngasih, baru maksudnya Nah itu niat. dia yang kita pertanyakan. Gitu. Nah tapi kalau misalkan ada orang, tapi dia kan nggak hoax ya, berita Dia- bohong. Sampai saat ini ya dikabarkan nih masih katanya sih hoax gitu loh. Katanya pokoknya masih dikabarkan ini katanya hoax dulu nih. Iya. Tapi ntar kalau misalkan ada berita yang baru, nanti kita kasih Tapi tahu lah. enggak, gue hebat juga ya. Dia tuh datang langsung ke polisi, ke Pak Gubernur mau ngasih 2 triliun. Itu emang duitnya emang sebanyak itu ya. Ngalahin Sandiaga Uno loh. Tapi yang gue pikir ya, kenapa nih Kapolda sama Gubernur gampang ketipu? Ini nggak ketipu, mungkin emang bener kan. Ini Oh iya, namanya ini Kapolda belum- kan. ya belum Kan ketahuan segini dibuat atau loh, enggak kalau ya. kata orang kan orang niat baik ya kan. Harusnya ya udah kita ya orang mau niat baik kan. Kita kan nggak tahu dia mau nipu, dia kan katanya mau ngasih ya kan. Ya kita terima dulu aja, difoto, Ya. terus dikasih tahu, ini katanya mau nyumbang 2 triliun, tapi kan kok nggak ngirim-ngirim 2 triliun. Tapi ya mudah-mudahan dikirim lah. Iya. Kita berdoanya seperti itu. Supaya ini tidak terjadi berita hoax ya. Ah. Tapi kalau kata gue ini nggak berita hoax. Kalau misalkan dia nggak ngirim, jadinya bukan hoax juga sih, tapi bohong doang. Bohong doang. Bohong. Bukan yang menyebabkan kerusuhan dan keributan. Iya. Iya kan? Tapi bisa juga Dim. Masalahnya jadi berita hoax karena dia foto-foto sama Kapolda dan bla 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 disaksikan oleh media ya kan? Oke. Dan diliput. Karena Dan di blow up. Karena di blow up. Oke, terus Itulah kalau misalkan ini ternyata bohong dan menimbulkan kerusuhan orang yang gimana sih katanya udah mau nyumbang gini wah jadinya berita hoax dan menyebar kerusuhan, menyebabkan keonaran kayak Habib Rizik.
Kan. Lagi ya Allah, setelah sekian lama gue nggak pernah denger sama dia disebut lagi loh. Tapi kalau kata gue ya kasihan banget lah kalau jangan dipenjara loh. Mungkin lebih kepada hukuman sosial. Tapi sih nggak apa-apa sih menurut gue ya. Kenapa nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa lah, orang kan masih membentuk niat kan. Niat mah nggak apa-apa, niat baik mah nggak apa-apa kan. Di blow up, di Ya salah medianya dong. orang kalau misalkan kayak begitu, lu jadi wartawan udah berapa lama sih? Kan dah. Kan kesian kalau dikasih pasal-pasal yang penyebar hoax gitu loh. Pasalnya 10 tahun tuh. Tapi ya jadi ya kalau menurut lo ini sama dengan berita hoax ya. Bisa. Dan sikap dari Pak Fadlizon ini adalah sikap yang sangat positif. Kalau gua lebih kepada ya harus jangan dipenjarain lah. Mungkin lebih kepada disuruh klarifikasi aja sih kalau kata gua. Oh iya, tapi kan dia udah janji masalahnya belum. Ya nggak apa-apa, janji banyak Masalahnya. pemerintah kita yang janji ingin mengentaskan angka pengangguran dan kemiskinan. Tetap saja tidak berkurang angka kemiskinan dan pengangguran. Makanya presidennya. Udah, kalau lama jangan macam-macam. Kalau gue sih mendingan ya Herianti ini Iya. datang nih ke gubernur. Terus Seenggaknya ngasih penjelasan kedua orang yang paling powerful di daerahnya. betul. Boleh juga tuh, boleh. Itu boleh. Sama Kapoldanya itu. Betul. Karena kan seserahannya kan ke kedua orang itu. Betul. Ya gimana dah ke Kapolda tapi kagak ada bentuk apa-apanya. Ini nekat banget ya. Udah belum tahu uangnya ada apa enggak. Iya, Kok yang gue bingung Kapolda? tuh kenapa berani ngeprank. Hebat sih, hebat. Itu ngeprank tingkat nasional itu namanya. Iya, cuma satu orang yang bisa ngelahin ibu-ibu ini. Iya, Pak. Ya macam-macam loh. Ji. Gue juga nggak ngomong apa-apa. Oke deh, cukup sekian dan terima kasih ya. Yap, Ya, tetap sadar lah, tetap sabar. semoga kita keluar dari pandemi. Yo, oke. 17 Agustus tahun 45. Masih lama. Itu 15 hari lagi dong. Ya udahlah. Oke. Ji, ada puisi? Aduh, nanti puisi-puisi Nanti aja. nantilah. Puisi kemerdekaan. Ya. Indonesia.